Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, serta generasi muda yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Ayu Panduri, Delegasi Imam Insan Cendekia Sambas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Generasi Muda dalam Menyongsong Masa Depan Bangsa. Hadirin yang berbahagia, tahukah Anda apa yang akan terjadi 10-20 tahun yang akan datang? Apa yang kita siapkan untuk menghadapi tahun tersebut? Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah proporsi penduduk usia produktif, yakni usia 15 sampai 64 tahun, akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif, yakni usia 65 tahun ke atas, dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari permasalahan tersebut, pemerintah tentu mengupayakan agar generasi muda Indonesia benar-benar siap menghadapi bonus demografi. Upaya pemerintah yang saat ini dapat dirasakan generasi muda adalah kurikulum merdeka, di mana fokusnya adalah aspek pengembangan kreativitas dan inovasi dalam studi permasalahan. Namun hadirin, pernahkah kalian mendengar istilah generasi stroberi? Generasi muda yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang, tapi mudah hancur ketika mendapat tekanan sosial. Mereka menjadi tidak mau bekerja keras dan menyerah dengan tekanan yang ada. Hal ini bisa disebabkan karena pola didik orang tua yang tidak bisa keras, lantaran anak bisa merasa disakiti, sehingga cenderung membantah orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, sudah pantaskah kita menjadi generasi muda penerus bangsa? Maukah kita menjadi generasi muda penerus bangsa? Dan siapkah kita menjadi generasi muda penerus bangsa? Masa depan sebuah bangsa berada di tangan pemudanya. Kita merupakan calon pemimpin. Jika puluhan tahun yang lalu para pemuda memperjuangkan bangsanya secara fisik, namun beda dengan zaman saat ini. Para pemuda dihadapkan dengan tantangan yang bermacam-macam bentuknya. Partisipasi politik dari generasi milenial juga cenderung rendah, terutama untuk menjadi anggota atau pendukung aktif partai politik, ikut melakukan unjuk rasa nyata mendukung atau menolak kebijakan pemerintah, serta menghubungi pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, apabila melihat berbagai karakteristik yang dimiliki generasi milenial, tampaknya kehidupan dari generasi ini sungguh terjamin dan menyenangkan. Kemajuan teknologi yang pesat, kehidupan yang super dinamis, dan perkembangan alat komunikasi telah membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sering tidak kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi penerus bangsa, ada beberapa peran pemuda yang dapat dilakukan, yakni sebagai agen perubahan, pembangunan, dan pembaharuan.
Begitu besarnya peran pemuda dalam melakukan perubahan, sejalan dengan jargon Presiden Soekarno untuk membangkitkan semangat para pemuda, yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Oleh karena itu, janganlah kita jadi pemuda yang bisanya hanya mengkritik tanpa memberikan solusi. Banyak hal positif yang dapat dilakukan, seperti menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, berperan aktif di lingkungan masyarakat, menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, dan hal lain yang bersifat produktif. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Sesuai dengan misi Kabupaten Sambas, yakni meningkatkan kualitas SDM yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan kata-kata bijak. Jangan kau mudah berkata tapi lupa berkarya. Dan jangan pula kau sibuk mengurusi diri sendiri tanpa peduli dengan negara. Karena kita adalah pemuda harapan bangsa. Saya generasi muda, saya Indonesia, siap menyongsong masa depan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.